Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan Alina, seorang putri duyung dari kedalaman laut, rela mengorbankan segalanya, termasuk ekornya yang indah, untuk menjadi manusia demi cinta pada Arif, seorang nelayan tampan dari desa pesisir. Setelah mengubah takdirnya dengan mengorbankan tubuh dan kehidupan lautnya, Alina tiba di daratan, berharap bisa meraih kebahagiaan bersama Arif. Namun, dunia mereka yang sangat berbeda, dengan rasa sakit yang tak kunjung hilang pada tubuh manusianya, menguji sejauh mana cinta mereka bisa bertahan. Ketika takdir tak berpihak, Alina harus memilih antara cinta yang tidak bisa ia miliki di dunia manusia dan pengorbanan yang akan menghantui hidupnya selamanya. Akankah cinta mereka menang melawan batas-batas dunia? Ketika ancaman dahsyat datang, Nyisari harus memilih antara cinta atau pengorbanan. Akankah cinta mereka bertahan di tengah badai yang memisahkan dua dunia? Di sebuah desa yang terletak di tepi laut, kehidupan berjalan dengan ritmis, sederhana, dan damai. Desa itu terkenal akan keindahan pantainya, tempat para nelayan memulai harinya sejak fajar menyingsing. Namun, jauh di bawah permukaan laut, ada dunia yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk mitos, salah satunya adalah Putri Duyung. Putri Duyung itu bernama Alina. Sejak kecil, Alina tumbuh dalam dunia yang penuh keajaiban dan misteri, di dasar laut yang biru dan tenang. Tubuhnya setengah manusia dan setengah ikan, dengan ekor yang bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Ia adalah anak dari Raja Laut yang bijaksana dan sangat disayangi oleh rakyat bawah laut. Meski hidup dalam kedamaian, Alina selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Hari-hari Alina dihabiskan dengan menyelam jauh ke dalam lautan yang dalam, bermain bersama teman-temannya, dan menyaksikan kehidupan bawah laut yang penuh warna. Namun, meskipun ia dikelilingi oleh keindahan laut yang tiada banding, hati Alina selalu merindukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa ia temukan di lautan yang luas ini. Suatu hari, saat sedang berenang di dekat permukaan laut, pandangannya tertuju pada sebuah kapal nelayan yang sedang melaju di kejauhan. Di atas kapal, ia melihat seorang pria yang tampan, dengan rambut hitam berkilau dan mata yang berkilau bagaikan lautan di siang hari. Pria itu sedang berdiri di tepi kapal, melihat ke horizon dengan tatapan penuh harapan dan impian. Alina merasa seolah dunia berhenti berputar, hatinya berdebar hebat, dan matanya tidak bisa lepas dari pria itu. Ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang mendalam, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah perasaan yang ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hari demi hari, Alina kembali ke permukaan, menunggu kapal nelayan yang sama untuk lewat. Setiap kali ia melihat pria itu, ia merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Ia ingin mendekat, berbicara dengannya, namun ia tahu bahwa dirinya hanya seorang putri duyung, makhluk yang tidak bisa hidup di daratan, makhluk yang tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk lebih mengenalnya terus menggerogoti hati Alina. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan purnama menerangi permukaan laut, Alina akhirnya memutuskan untuk mendekat lebih jauh. Dengan hati yang penuh kegelisahan, ia berenang mendekat ke kapal yang sedang berlabuh di pantai. Ia menyembunyikan dirinya di balik batu karang, hanya menyaksikan pria tampan itu dari kejauhan. Pria itu, yang ternyata bernama Arif, adalah seorang nelayan muda yang dikenal di desa karena ketampanannya dan kebaikan hatinya. Setiap malam, setelah bekerja seharian, Arif akan duduk di atas kapal, menghadap lautan yang luas, mencari kedamaian dalam kesendirian. Alina mengamati Arif dengan rasa yang campur aduk. Ia ingin berbicara, tetapi ia tahu itu mustahil. Hanya dengan melihat pria itu, hatinya terasa hangat, seolah dunia menjadi lebih cerah. Semakin lama, Alina merasa semakin terikat pada Arif. Ia ingin sekali berada di dekatnya, berbicara dengannya, merasakan kedamaian yang ia lihat di dalam tatapannya. Pada suatu malam yang lebih tenang, angin laut berhembus lembut, dan Arif terlelap di atas kapal, tak menyadari kehadiran Alina yang sedang mengamati dari jauh. Tanpa sengaja, Alina melepaskan sebuah cengkeraman kecil di bebatuan tempatnya bersembunyi, membuat suara yang cukup untuk membangunkan Arif. Dia terbangun, matanya berkeliling, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Keheningan malam itu membuat suasana terasa sangat intens.
Alina merasa panik, khawatir Arif akan melihatnya, tetapi hatinya mengingatkan bahwa ini adalah kesempatan langka. Dengan hati yang berdebar, ia memberanikan diri untuk muncul sedikit lebih dekat, dengan perlahan, agar tidak menarik perhatian. Arif, yang terjaga dari tidurnya, melihat sesuatu yang bergerak di dalam air yang jernih. Sebuah bayangan yang sangat indah, bercahaya lembut di bawah sinar bulan. Ia pun mendekat dengan hati-hati, merasa tertarik pada bayangan itu. "Siapa di sana?" Arif bertanya dengan suara pelan, hampir tidak terdengar, namun ada ketegangan dalam nada suaranya. Alina, meskipun takut, merasa sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk menjawab. Ia tidak bisa berbicara dengan kata-kata manusia, namun ia bisa mendekat lebih jauh, menatap pria itu dengan mata penuh harap. Arif merasa seolah ada sesuatu yang berbeda dalam suasana malam itu. Ia tidak tahu kenapa, tetapi hatinya merasakan getaran yang aneh, sebuah ketertarikan yang kuat tanpa alasan yang jelas. Ia terus memandang ke laut yang gelap, berharap bisa menemukan apa yang membuatnya merasa seperti ini. Namun, malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Arif kembali tidur, tanpa mengetahui bahwa seorang putri duyung telah menyaksikan setiap gerak-geriknya dengan penuh rasa ingin tahu dan kerinduan yang tak terucapkan. Keesokan harinya, Alina kembali ke laut, menyembunyikan perasaan yang semakin tumbuh di dalam hatinya. Ia tahu bahwa hubungan antara manusia dan makhluk laut seperti dirinya adalah hal yang mustahil, namun perasaan itu sulit untuk ditepis. Rasa ingin tahu dan cinta yang muncul semakin dalam, mengikat dirinya pada sosok Arif yang tampan dan penuh misteri. Namun, malam demi malam, Alina terus mengamati Arif dari kejauhan, merasakan bahwa ada sesuatu yang bisa membuatnya melangkah lebih jauh lagi dalam perasaannya. Tanpa disadari, Arif pun merasakan kehadiran yang tak terungkapkan itu. Dalam dirinya, ada kerinduan yang semakin tumbuh untuk menemukan jawaban akan misteri yang dirasakannya. Dalam ketidakpastian itu, keduanya mulai terikat dalam kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, kisah mereka tidak akan pernah menjadi seperti yang mereka harapkan. Sebuah pengorbanan besar harus dilakukan, yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu dengan Alina semakin terjerat dalam perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Setiap kali Arif muncul di permukaan laut, ia akan menyembunyikan diri di balik batu karang, berharap bisa lebih dekat dengannya, meskipun tak bisa berbicara. Rasa rindunya semakin kuat, semakin dalam. Ia tahu bahwa dirinya adalah seorang putri duyung, makhluk dari dunia yang berbeda. Ia juga tahu bahwa tak ada kemungkinan bagi seorang manusia untuk mencintainya, karena ia tidak bisa tinggal di daratan, dan hidupnya akan selalu terikat dengan air yang menjadi darah kehidupannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Alina mulai merasa semakin terasing. Laut yang selama ini menjadi dunianya, kini terasa kosong dan sunyi. Bahkan teman-temannya di kerajaan laut mulai merasa heran dengan perubahan sikap Alina. Ia yang dulu ceria dan penuh semangat, kini lebih sering menyendiri dan menatap permukaan laut, merindukan sesuatu yang jauh di luar jangkauan dirinya. Suatu malam yang lebih gelap dari biasanya, saat bulan tertutup awan tebal, Arif kembali berlayar. Kali ini, ia tidak tidur di kapal. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di dalam hatinya, sebuah dorongan yang membuatnya ingin berlayar lebih jauh, ke dalam laut yang gelap. Alina, yang sudah memutuskan untuk sekali lagi mengungkapkan perasaannya, menyaksikan dengan cemas dari kejauhan. Ia merasakan bahwa malam ini adalah malam yang berbeda. Ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Tanpa berpikir panjang, Alina berenang mendekat, dan kali ini ia tidak hanya mengamati, tetapi berani untuk lebih terlihat. Saat Arif melihat ke laut, ia melihat sosok Alina yang muncul di permukaan, dengan cahaya bulan yang memantul pada tubuhnya yang setengah manusia, setengah ikan. Mata mereka bertemu. Alina bisa merasakan detakan jantung Arif yang begitu kuat, namun Arif hanya bisa terdiam, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apakah kamu makhluk laut?" tanya Arif, suaranya serak, hampir seperti berbisik. Alina hanya mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ia tak bisa berbicara dalam bahasa manusia. Tetapi tatapan matanya cukup untuk mengungkapkan segalanya. Kerinduan, rasa takut, dan keinginan yang besar untuk lebih dekat dengan Arif. Arif merasa bingung. Selama ini, ia hanya mendengar cerita-cerita tentang makhluk mitos seperti Putri Duyung. Namun tidak pernah ia membayangkan bahwa ia akan bertemu dengan salah satunya.
Keindahan Alina begitu memukau, namun juga menimbulkan perasaan takut yang tak terdefinisikan. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Alina yang membuatnya merasa nyaman, meskipun ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat aneh dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. "Kenapa kamu muncul? Apa yang kamu inginkan?" Arif bertanya, suaranya lebih tenang, meskipun perasaannya bergejolak. Alina ingin menjawab, tetapi kata-kata tidak bisa keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menatap Arif dengan penuh harap, berharap pria itu bisa mengerti apa yang ingin ia sampaikan. Namun, dalam keheningan itu, Arif merasakan suatu kekuatan tak terlihat yang mengikat mereka berdua. Dalam keheningan yang panjang, akhirnya Arif mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk mendekat, meskipun ketakutan dan rasa ingin tahu bercampur aduk di dalam hatinya. Ia perlahan berjalan ke tepi kapal, menatap Alina dengan lebih dekat, mencoba memahami makhluk yang ada di depannya. "Kenapa kamu terlihat begitu kesepian?" tanya Arif lagi, meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti kenapa ia merasa tergerak untuk bertanya demikian. Alina hanya bisa menatapnya, air matanya mulai mengalir perlahan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia ingin menjadi bagian dari dunia Arif, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Arif adalah manusia, dan ia adalah Putri Duyung, dua dunia yang terpisah oleh takdir yang tak dapat diganggu-gugat. Tetapi cinta, begitu ia tahu, seringkali lebih kuat daripada segala hal yang rasional. Pada saat itulah, sebuah suara yang familiar dan mendalam terdengar di benaknya. Suara ibunya, Ratu Laut, yang selalu mengingatkannya akan bahaya yang ada di dunia manusia. "Anakku, dunia manusia bukan untukmu. Mereka bukanlah kita. Jangan biarkan hatimu terbawa oleh cinta yang tak bisa kau miliki." Suara ibunya terdengar keras, seakan memperingatkan Alina tentang konsekuensi yang akan datang. Namun, perasaan Alina sudah jauh melampaui kata-kata ibunya. Ia telah jatuh cinta pada Arif, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Cinta itu telah menguasainya, dan ia tidak bisa kembali. Malam itu, setelah beberapa waktu berdiri bersama Arif di atas kapal, Alina akhirnya mengambil keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia mengayunkan ekornya dengan mantap, berenang ke tengah laut yang gelap. Arif hanya bisa melihatnya pergi dengan tatapan bingung, tanpa tahu bahwa keputusan besar telah diambil oleh Putri Duyung itu. Keesokan harinya, saat fajar mulai menyingsing, Alina kembali ke kerajaan laut. Ia tidak berbicara pada siapapun, bahkan kepada ibunya. Ia hanya menuju ke istana bawah laut, tempat di mana sihir kuno bisa membantunya mewujudkan impian yang tak mungkin terwujud. Di sana, Alina bertemu dengan seorang penyihir laut yang terkenal akan kemampuannya mengubah takdir makhluk-makhluk laut. Penyihir itu, yang dikenal dengan nama Nerida, menatap Alina dengan mata tajam. "Kau ingin mengubah takdirmu, bukan?" tanya Nerida dengan suara yang dalam dan penuh makna. Alina mengangguk. "Aku ingin menjadi manusia. Aku ingin berada di dekat Arif." Nerida tersenyum dingin. "Untuk itu, kau harus membayar harga yang sangat mahal, Putri Duyung. Harga yang tak bisa kau bayar dengan mudah." "Apa harga itu?" tanya Alina, dengan tatapan penuh harap. Nerida menjawab dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. "Kau harus memotong ekormu, ekor yang merupakan bagian dari hidupmu, dan itu akan mengubahmu menjadi manusia. Namun, ada konsekuensi dari pengorbanan ini. Setiap langkah yang kau ambil di daratan akan terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Kau akan merasakan sakit yang tak terhingga. Dan jika cintamu tidak diterima, kau akan kehilangan segalanya, bahkan hidupmu." Alina tidak ragu. Semua yang ia inginkan hanya satu, untuk bisa bersama Arif, untuk merasakan kehidupan yang berbeda, untuk mengejar kebahagiaan yang tampaknya hanya ada di dunia manusia. Meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya sangat besar, Alina bersedia membayar harganya. "Aku siap," katanya dengan tegas. Dan dengan kata-kata itu, perubahan dimulai. Dalam sebuah ritual yang penuh dengan sihir dan kekuatan yang mengerikan, Alina merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika ekornya dipotong. Darah laut yang berwarna biru gelap mengalir, dan ia merasa tubuhnya berubah. Segala sesuatu yang ia kenal tentang dirinya sendiri mulai terpisah. Dalam hitungan detik, ekornya yang dulu cantik dan mempesona kini hilang, dan ia berdiri sebagai manusia, dengan dua kaki yang terasa asing.
Namun, meskipun ia telah berubah, rasa sakit itu belum berakhir. Langkah pertama yang ia ambil di atas pasir terasa seperti berjalan di atas api, seperti setiap tulang dan otot di kakinya pecah. Tetapi hatinya, meskipun terluka, tetap penuh dengan harapan. Kini, Alina bisa berjalan ke arah Arif. Ia bisa meraihnya. Namun, ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Kehidupan manusia ternyata jauh berbeda dari apa yang dibayangkan Alina. Ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di daratan, rasa sakit yang mendera tubuhnya sangat luar biasa, seperti ribuan jarum menusuk setiap otot dan tulang di kakinya. Setiap langkah terasa seolah-olah ia sedang berjalan di atas pecahan kaca yang tajam, dan setiap detik yang berlalu seolah menguras tenaganya. Namun, rasa sakit itu tidak menghentikannya. Ia tahu ini adalah harga yang harus dibayar untuk mengejar cintanya, untuk bisa berada di dekat Arif. Malam itu, Alina berbaring di atas pasir pantai, tubuhnya yang kini manusia terasa lemah dan rapuh. Ia menatap langit, merasakan embusan angin laut yang menyapu wajahnya. Namun, hatinya tidak merasa sepi. Sebaliknya, ia merasa penuh dengan harapan, meskipun ada rasa takut yang menggelayuti perasaannya. Cinta yang telah tumbuh begitu dalam kepada Arif, seakan mengisi setiap sudut jiwanya, memberikan semangat baru untuk bertahan. Pagi hari, Alina perlahan bangkit dari pasir. Langkah pertama menuju daratan terasa begitu berat, namun ia berusaha keras untuk melangkah. Ia tahu bahwa ia harus menemukan Arif, dan menceritakan semuanya padanya. Dengan segala keberanian, ia berjalan menuju desa yang tak jauh dari pantai. Meskipun dirinya kini bisa bernafas di udara yang kering, dan meskipun tubuhnya telah berubah, ia tetap merasa asing dan terasing di dunia manusia ini. Setibanya di desa, Alina merasa sangat cemas. Desiran angin pagi yang sejuk kini berbalut ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Desa itu tampak sangat berbeda dengan kedamaian laut yang selama ini ia kenal. Rumah-rumah kecil berdiri rapat, dengan dinding yang terbuat dari kayu dan batu, dan aroma tanah yang lembab. Alina melangkah dengan hati-hati, menahan rasa sakit yang semakin terasa setiap kali ia melangkah lebih jauh. Orang-orang di desa itu saling menyapa dan sibuk dengan kegiatan mereka, tetapi tak ada yang memperhatikannya. Tak ada yang tahu bahwa di antara mereka, ada seorang makhluk laut yang sedang berjalan di tanah mereka, berjuang untuk cinta yang tak pasti. Akhirnya, Alina tiba di rumah Arif. Itu adalah sebuah rumah kecil yang terletak di tepi desa, dengan kebun bunga yang rapi dan jendela yang selalu terbuka untuk menghirup udara segar laut. Di sana, ia melihat Arif sedang sibuk memperbaiki perahunya di halaman depan rumah. Ia terlihat begitu tampan, dengan rambut hitam yang tertiup angin laut, dan mata yang memancarkan kehangatan yang selama ini membuat hati Alina berdebar. Alina merasa jantungnya kembali berdegup cepat, namun kali ini, rasa takut bercampur dengan kegelisahan. Apa yang akan terjadi setelah ia mendekatinya? Apakah Arif akan menerima kenyataan bahwa dirinya adalah seorang putri duyung? Dengan tekad yang bulat, Alina melangkah maju dan menghampiri Arif. Arif mendengar suara langkah kaki di belakangnya, dan seketika ia menoleh. Ketika pandangan mereka bertemu, terjadilah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Arif terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di depan matanya, berdiri seorang wanita yang sangat berbeda dari yang ia kenal. Wanita itu memiliki rambut panjang yang tergerai bebas, kulit yang halus dan bercahaya, dan mata yang begitu dalam, seakan menyimpan ribuan kisah di dalamnya. Alina membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia merasa kesulitan untuk berbicara. Hanya tatapan penuh harapan yang bisa ia berikan pada Arif. Dia tahu ini adalah saat yang menentukan. Arif melihatnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Mata Arif berkilat penuh rasa ingin tahu dan kebingungannya sendiri. Alina. Arif akhirnya berkata dengan suara gemetar. Suaranya penuh kebingungan. Arif, jawab Alina dengan suara yang hampir terputus. Aku ingin menjelaskan semuanya. Arif memandangnya, bingung. Ia tidak bisa mengerti mengapa wanita ini memanggil namanya, atau mengapa wajahnya begitu familiar. Namun, ada sesuatu di dalam diri Alina yang menarik perhatian Arif. Sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ia telah mengenal Alina sejak lama, meskipun ia tak pernah melihatnya sebelumnya.
Alina mengerti bahwa ia harus membuka diri. Ia harus menceritakan semuanya, meskipun itu akan membuat hidupnya berubah selamanya. Aku seorang putri duyung, katanya pelan. Wajahnya memerah karena malu dan takut. Aku datang dari lautan yang jauh. Dan aku telah mengorbankan segalanya. Ekorku, hidupku di lautan, untuk menjadi manusia, untuk bisa berada di dekatmu. Arif terdiam, tercengang. Putri duyung? Maksudmu, kamu bukan manusia? Alina mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu ini sangat sulit dipercaya. Tapi aku jatuh cinta padamu, Arif. Sejak pertama kali aku melihatmu di atas kapal itu. Dan aku tahu, jika aku tidak melakukan ini, aku akan kehilangan kesempatan untuk bisa merasakan cinta yang aku idam-idamkan. Aku ingin hidup di dunia yang sama denganmu. Ada keheningan yang panjang antara mereka. Arif tampak kebingungan, berpikir keras. Hatinya merasa terikat pada Alina, tetapi akalnya yang rasional masih mencoba untuk memahami semua ini. Bagaimana mungkin seorang putri duyung bisa jatuh cinta pada seorang nelayan biasa seperti dirinya? Dan bagaimana mungkin dunia mereka yang sangat berbeda bisa bersatu? Aku tidak tahu harus berkata apa, Alina. Arif akhirnya berkata, suaranya terhenti-henti. Ini semua terlalu aneh untukku. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa bersama, jika dunia kita sangat berbeda. Alina merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ada kemungkinan Arif tidak akan menerima kenyataan ini. Namun, ia tidak bisa menyesali pilihannya. Ia sudah mengorbankan segalanya untuk berada di sini, di dekat Arif. Jika kamu tidak bisa menerima aku seperti ini, Alina berkata pelan, aku akan pergi. Aku tidak ingin memaksakan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, Arif. Cinta ini, cinta yang aku rasakan, adalah sesuatu yang sangat nyata bagi aku. Dan aku akan terus mencintaimu, meskipun kita tak bisa bersama. Arif menatapnya dalam-dalam, dan meskipun hatinya terasa berat, ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Alina. Namun, ia juga tahu bahwa dunia mereka berbeda, dan dunia manusia memiliki hukum dan batas-batas yang tidak bisa ia langgar. Aku tidak bisa memberikanmu apa yang kau harapkan, Alina. Arif berkata dengan hati yang penuh konflik. Aku hanya seorang nelayan biasa. Aku tidak bisa membuatmu bahagia di dunia ini. Dunia kita terlalu berbeda. Alina menundukkan kepala, menahan air mata yang sudah hampir menetes. Ia tahu ini adalah akhir dari perjalanan yang telah ia pilih. Cinta yang begitu besar, namun terhalang oleh batasan-batasan yang tak bisa ditembus. Namun, sebelum Alina bisa berbalik dan pergi, Arif menghentikan langkahnya. Tunggu, katanya pelan. Mungkin aku belum sepenuhnya mengerti, tapi aku ingin mencoba mengenalmu lebih jauh. Aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, tanpa melihat dunia kita yang berbeda. Alina menatapnya dengan tatapan penuh harapan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa ada sedikit sinar di ujung terowongan yang gelap. Mungkin, justru melalui perjalanan ini, mereka bisa menemukan cara untuk bersama, meskipun dunia mereka tidak sempurna. Namun, rasa sakit yang ia rasakan di tubuhnya, di kakinya, terus mengingatkannya bahwa tidak ada cinta yang datang tanpa pengorbanan. Dan bagi Alina, pengorbanan ini, meskipun penuh dengan kesakitan, adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan yang ia cari. Tapi, seiring dengan harapan itu, Alina tidak bisa melupakan konsekuensi yang lebih besar, yang mungkin masih tersembunyi di masa depan mereka. Apakah cinta mereka akan bertahan? Ataukah semuanya akan berakhir seperti cerita-cerita lain yang hanya bisa berakhir dengan air mata? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Waktu terus berjalan. Dan meskipun perasaan Alina dan Arif semakin mendalam, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan pahit bahwa mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Setiap hari bersama terasa seperti berkah, namun juga penuh dengan rasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Alina yang kini menjadi manusia, merasakan betapa berat hidup di daratan. Kakinya yang dulu menjadi simbol kebebasan kini terasa seperti beban yang tak bisa ia tanggung sepenuhnya. Setiap langkah yang diambilnya menyisakan rasa sakit yang tak tertahankan, seolah-olah dunia ini tidak pernah benar-benar miliknya. Arif,
yang perlahan mulai memahami penderitaan yang dialami Alina, merasa cemas. Ia tahu bahwa Alina telah mengorbankan segalanya untuk bisa bersamanya, dan itu membuatnya merasa terikat pada wanita itu lebih dalam. Namun, Arif juga tahu bahwa tidak ada kehidupan yang mudah untuk mereka. Meskipun ia ingin memberikan yang terbaik bagi Alina, ia tahu bahwa takdir mereka tidak akan pernah bisa begitu saja menyatu. Dunia manusia memiliki hukum yang keras, dan dunia laut yang dihuni oleh Alina jauh lebih misterius dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Pada suatu malam yang tenang, saat Arif dan Alina duduk berdua di tepi pantai, angin laut yang dingin meniup rambut mereka. Mereka tak mengucapkan banyak kata, karena keduanya tahu bahwa kata-kata sudah tak cukup untuk menggambarkan apa yang sedang mereka rasakan. Hanya keheningan yang mengisi ruang antara mereka. Arif. Suara Alina akhirnya memecah keheningan. Aku tahu kita tidak akan pernah bisa memiliki kehidupan seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Dunia kita terlalu berbeda. Aku merasakannya setiap hari. Arif menatapnya dengan penuh kasih sayang, namun matanya juga penuh dengan kesedihan. Aku tahu, Alina. Aku merasakannya juga. Aku ingin menjadi segalanya untukmu, tapi aku tahu ada batasan yang tidak bisa kita lewati. Alina mengangguk perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Setiap langkahku semakin berat. Arif, tubuhku tidak pernah terbiasa dengan daratan ini. Kaki-kakiku semakin sakit setiap hari, dan aku mulai merasa aku tidak bisa bertahan lebih lama. Jangan katakan itu, jawab Arif, suara terputus-putus. Aku tidak bisa kehilanganmu. Namun, Alina tahu bahwa perasaan itu takkan mengubah apapun. Dia tahu bahwa tubuh manusia yang ia miliki tidak akan pernah menjadi miliknya sepenuhnya. Setiap langkah yang ia ambil membawa rasa sakit yang semakin tajam, semakin dalam. Ia sadar bahwa pengorbanannya, meskipun begitu besar, tidak akan mampu mengubah takdirnya. Aku tidak bisa terus seperti ini, Arif, kata Alina pelan, hampir tak terdengar. Tubuhku semakin lemah. Sihir yang mengubahku menjadi manusia tidak akan bertahan selamanya. Aku akan kembali ke laut, ke dunia tempat aku seharusnya berada. Arif terdiam, serasa dunia runtuh di hadapannya. Ia tak bisa menerima kenyataan itu. Jadi, kau akan pergi? Tanyanya. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Alina menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Aku harus kembali ke laut, Arif. Di sana, aku tidak merasa sakit. Di sana, aku bisa hidup dengan bebas. Tetapi, aku akan selalu mencintaimu, meskipun kita tidak bisa bersama. Air mata mulai mengalir di wajah Alina, dan Arif pun merasakannya. Ia ingin berteriak, ingin melakukan sesuatu untuk mengubah segalanya. Namun, ia tahu bahwa perasaan mereka sudah terjalin dalam jalinan yang rumit. Mereka mencintai satu sama lain, namun takdir tak berpihak pada mereka. Dunia mereka terlalu berbeda. Jika ini adalah yang terbaik untukmu, maka aku akan membiarkanmu pergi, kata Arif dengan suara parau, menahan tangis. Tapi aku tidak akan pernah melupakanmu, Alina. Tak ada yang bisa mengubah perasaan ini. Dengan itu, Alina menyentuh tangan Arif dengan lembut, merasakan hangatnya yang semakin terasa jauh. Aku tidak ingin kau melupakan aku. Cinta ini akan selalu ada, meskipun kita terpisah oleh lautan yang luas. Malam itu, dengan berat hati, Alina kembali ke laut. Langkah terakhirnya di daratan terasa seperti beban yang tak bisa ia pikul. Arif hanya bisa berdiri di tepi pantai, melihat kepergiannya dengan hati yang hancur. Meskipun ia tahu ini adalah keputusan yang benar untuk Alina, ia merasa seolah-olah dirinya kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Alina, dengan tubuh manusia yang semakin lemah, merasakan setiap detik rasa sakit yang mendera dirinya. Ia tahu bahwa dunia manusia bukanlah tempatnya. Ketika ia sampai di pantai, tubuhnya hampir tidak mampu bertahan lebih lama. Ia menoleh untuk melihat Arif yang semakin mengecil di kejauhan. Sebelum akhirnya masuk ke dalam air, ia sempat berbisik pada dirinya sendiri, "Aku mencintaimu, Arif. Selalu." Begitu tubuh Alina tenggelam ke dalam laut, rasanya seperti beban yang menghilang. Kakinya yang dulu terasa sakit kini tidak lagi ada. Ia kembali menjadi putri duyung, dengan ekor yang kini kembali sempurna,
dan ia merasa bebas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Dunia manusia bukan untuknya. Ia harus kembali ke laut, ke tempat di mana ia merasa utuh. Namun, meskipun ia kembali ke dunia yang dulu ia kenal, hati Alina tetap terasa kosong. Cinta yang ia rasakan untuk Arif, meskipun begitu besar dan tulus, telah mengubahnya selamanya. Ia tidak tahu apakah suatu hari mereka akan bertemu lagi, atau apakah takdir akan memberi mereka kesempatan untuk bersatu. Kisah cinta antara Putri Duyung dan nelayan itu berakhir dengan perpisahan yang penuh dengan air mata dan pengorbanan. Namun, bagi Alina, cinta itu akan selalu hidup di dalam hatinya, menjadi kenangan yang tak akan pernah hilang. Dan Arif, meskipun terus hidup di daratan, akan selalu mengenang sosok Alina, Putri Duyung yang telah mengorbankan segalanya demi cinta mereka. Mungkin cinta mereka tak dapat bersatu dalam kehidupan ini, tetapi ia tahu bahwa cinta itu akan abadi, meskipun lautan yang luas memisahkan mereka. Begitulah kisah cinta mereka berakhir. Sebuah kisah yang penuh dengan pengorbanan, cinta yang tak tergoyahkan, dan takdir yang tak bisa diubah. Alina dan Arif, meskipun terpisah oleh dunia yang berbeda, akan selalu mencintai satu sama lain, dalam ingatan dan kenangan yang tak akan pernah pudar. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif.